pengunjung mall ini kira-kira tahu nggak saya pakai kostum apa? Atau jangan-jangan mereka malah nggak tahu sama sekali ada tokoh karakter superhero khas Indonesia. Kita tes langsung ya. Tahu nggak saya pakai baju apa? Nggak tahu. Mas tahu nggak saya pakai kostum apa? Ultraman nih. Ultraman. Tetot nggak tahu. Makasih mas. Thank you. Kita cari lagi. Mas mau tanya, tahu nggak saya pakai baju apa? Gundala. Adek tahu nggak saya pakai kostum apa? Gundala. Oke. Bapak tahu nggak saya pakai kostum apa? Gak tahu. Nggak tahu. Bener, nggak mau tebak. Avenger kali. Avenger, salah bapak. Adek tahu nggak? Om pakai baju apa? Iron Man. Bukan. Apa kira-kira? Pernah lihat nggak kostum ini? Enggak. Oh belum pernah lihat. Oke deh. Tapi keren nggak? Keren nggak? Keren. Keren. Oke. Mas, permisi mau tanya, tahu nggak saya pakai baju apa? Transformer ya. Transformer. Batman. 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 Hero. Kayak nama supermarket. Oke mas, thank you ya. Tahu nggak saya pakai kostum apa? Nggak tahu kak. Dari berapa banyak tadi ya? Dari sekian banyak orang yang saya tanya, rata-rata masih belum tahu saya pakai kostum apa. Padahal saya pakai kostum Gundala, putra petir, superhero khas Indonesia. Nggak ada yang bisa diharapkan di Jakarta ini, San. Ntar juga satu negara hancur pada bunuh-bunuhan. Lihat aja dah. Dan candu itu bahaya. Ini artinya menjadi PR ya, bagaimana kita bisa memperkenalkan industri perfilman, komik, dan lain sebagainya supaya bisa benar-benar menjadi kebanggaan warga Indonesia. Seperti halnya di Amerika ada Marvel dan DC Comics dengan Superman dan juga Avengers seperti Iron Man. Itu akan kita bahas di 15 Minutes. Selamat datang di 15 Minutes. Saya Gundala. Saya akan mengajak Anda untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme dengan histori perjalanan komik superhero lokal asli buatan anak negeri. Dimulai di tahun 1950-an, karakter superhero pertama di Indonesia adalah sosok perempuan bernama Sri Asih, buatan R.A. Kosasih. Komik ini mendulang sukses dengan tercetak sebanyak 10.000 eksemplar. Angka yang fantastis untuk 70 tahun yang lalu. Sri Asih tak sendiri. Ada nama-nama tokoh superhero lainnya seperti Garuda Putih, Putri Bintang, dan Kapten Kilat yang lahir sekitar 1954. Namun pamor generasi pertama superhero Indonesia tak berlangsung lama karena kondisi politik saat itu mencap Sri Asih dan kawan-kawan sebagai bacaan tak mendidik dan lekat budaya asing karena adanya sentimen anti barat. Baru di tahun 1960-an lahir lagi tokoh-tokoh baru dari tangan Hasmi yang melahirkan tokoh seperti Maza di tahun 1968 dan saya, Gundala Putra Petir, di tahun 1969. Penjualan Gundala meledak sejak era kemunculannya dengan total 23 judul komik, bahkan sempat dibawa ke layar lebar di tahun 80-an. Setelah itu, tokoh-tokoh superhero generasi kedua semakin marak bermunculan di tahun 1970-an. Ada tokoh Aquanus, Godam, Virgo, Kapten Halilintar, dan yang lainnya, hingga kembali meredup di tahun 80-an menyusul kedatangan era komik Jepang. Tokoh superhero lokal tak hanya muncul lewat komik. Ada pendekar kapak maut Naga Geni 212, Wiro Sableng, karangan Bastian Tito yang muncul lewat novel fiksi sebanyak 185 seri dan sempat tenar menghiasi layar kaca di tahun 90-an. Baik Gundala maupun Wiro Sableng, keduanya dalam 2 tahun terakhir ini membuat rasa bangga dan geliat industri komik dan perfilman nasional bergemuruh kembali untuk mengangkat kearifan lokal lewat tokoh-tokoh superhero asli karangan anak bangsa. Halo,
Mas Andi. Halo. Apa kabar? Loh, kok sama Baik. kita? Sama-sama Gundala ya? Iya, Sama-sama Gundala, tapi Gundala yang aslinya siapa nih? Saya atau Mas Andi? Mas. Atau bukan ini? Nah, kalau ini adalah komik pertama komik pertama Gundala tahun 1969, di mana Sancaka menjadi Gundala. Oke, ini boleh lihat di dalamnya? Boleh dong. Ini harta karun semuanya. Jadi sebenarnya pertanyaannya di Indonesia itu ada berapa banyak superhero asli khas Indonesia, terutama yang dikumpulkan oleh Bumi Langit? Kalau menurut data yang dikumpulkan oleh saya dan teman-teman, untuk superhero mungkin ada 100 lebih, 100 sampai 200. Oke. Yang dikelola oleh Bumi Langit, setelah kita data ya sekitar 50-an. 50-an. Dimulai dari Sri Asih. Dimulai Sri Asih. Tahun 54 ya? 1954. 54 ya. Itu Pak Kosasi membuat Sri Asih 1954, Oke. merupakan tokoh superhero pertama. Dan juga dia superhero wanita. Menariknya itu diawali oleh perempuan ya? Iya. Superhero perempuan. Sri Nah. Asih yang nantinya juga rencananya akan difilmkan. Betul. Dan kalau mau lihat komik lamanya, Oke. ini ada. Iya, boleh lihat. Heeh. Saya agak takut-takut pegang Karena ini harta karun memang ini. tahun 54. Sangat tua, 54 usianya. Jadi kalau mau dilihat nih ya, harganya saja masih 2,25 Perak. Oke. perak. Boleh dibuka? Boleh. Ya. Sini kan kelihatan tanggalnya itu Ya. 15 November 54. 54. Sri Asih di Makau. Wow. Mas Andi, kenapa harus dikumpulkan? Karena Di memang bawah Bumi Langit. kita memang mengelola ya, mengelola bahwa ini kan ibaratnya harta karun ya, Ya. harta karun dari ya bagian dari budaya Indonesia sendiri. Ya. Jadi kita ingin mencoba mengenalkan lagi pada anak-anak generasi sekarang bahwa superhero bukan hanya Marvel, DC. Bukan hanya Superman, Batman, kalau sekarang Iron Man lah ya. Ya. Tetapi Jadi- ada Gundala, Sri Asih. Betul. Jadi jagat sinema Bumi Langit ini ingin mengcopy apa yang mungkin sudah dijalankan dan sukses oleh Marvel misalnya dan juga DC. Kita terinspirasi. Terinspirasi. Jadi nantinya kita ini punya- akan saling terkoneksi ya, si tokoh-tokoh ini. Iya. Sebut saja kita Sri Asih. Sri Ya. Asih kan nggak pernah ketemu Gundala. Ya. Dia tahun 54, ini tahun 70-an. Ya. Jadi bedanya itu hampir satu Generasinya generasi. bentuk, ya. Jadi mau nggak mau, Ya. untuk di sinema diceritakan kembali, diceritakan ulang. Tapi tetap ada mengikuti pakem-pakem yang sudah ada. Oke, thank you Mas Andi. Ya, langkah selanjutnya untuk membuat bisnis ini menjadi besar dan bisa dikenal secara luas, terutama sampai ke dunia harus ya, adalah bagaimana memvisualisasikan dari gambar-gambar cerita, buku komik, dan novel menjadi film. Saya akan ngobrol-ngobrol, ada Mas Iman. Halo. Halo Mas. Jadi apa ini kalau bisa dijelaskan? Tantangannya apa kalau misalnya dari komik, kemudian ceritanya disatukan, divisualisasikan menjadi film? Oke, pertama tentu saja ada beberapa adegan yang kalau di komik kita bisa bikin sekehendak hati, tapi begitu difilmin, wah ini gimana dibikinnya? Gimana dibikinnya? Pasti ada ya, ketemu Pasti ada. gitu ya? Terus yang kedua berikutnya adalah kostum jagoan-jagoannya sendiri. Kenapa dengan kostum? Yang paling gampang nih, kalau di komik tuh bisa kelihatan keren, tapi begitu kita bikin jadi film, beda nih. Bukannya malah makin keren? Bisa makin keren. Oke. Justru itu Bisa juga tantangannya. nggak kebalik gitu ya? Bisa juga. Jadi harus di recreate ulang? Kita nggak recreate mungkin secara drastis kayak Gundala nih, contohnya gitu ya. Tapi ada elemen-elemen klasik yang kita pertahankan, jadi tetap ada apa ya kedekatan personal gitu ya dari orang yang baca komiknya ke filmnya. Ini salah satu prosesnya ya? Kalau ini kita lihat nih ada teman kita Ervan, dia lagi ngerjain komik judulnya Godam Putih Hitam. Oke. Godam Putih Hitam lagi dikerjain, dan nanti Godam ini juga akan ada filmnya judulnya Godam dan Tira. Makanya bisa kalau lihat Ini tiranya ya? tiranya juga udah Ini ada. tira ya? Mas Iman, kemudian seberapa optimis jagat Bumi Langit ini bisa sejajar sama Marvel DC? Duh, makasih banget kalau disejajarin visioner sama gitu ya, Marvel. harus visioner ya. Makasih banget. Semangat. Jagat Bumi Langit juga baru kita announce tahun lalu dengan Gundala film pertama kita. Udah ada project-project film berikutnya sampai tahun 2025. Harapannya jagat sinema Bumi Langit
ini kan kita ciptakan dengan kegembiraan dan kesenangan kita terhadap si medium karakter-karakter komik ini. Yes. Nah, itu kegembiraan itu mau kita bagi dengan banyak orang supaya kita bisa bergembira bersama-sama menyambut Jagat Bumi Langit yang bakal makin keren. Tapi yang harus harus didobrak terlebih dahulu di pasar industri di Indonesia kan, ya kita tahu kalau untuk bicara soal film yang masih merajai horor, komedi, gimana? Sama satu lagi, romance. Romance. Nah, sekarang gimana caranya nih dalam tiap-tiap karya dari Bumi Langit, film-film Bumi Langit, unsur-unsur itu ada. Ada unsur ngerinya, ada unsur lucunya, ada unsur romance-nya. Jadi tetap disesuaikan dengan keinginan pasar saat ini. Betul sekali. Tidak bisa serta-merta dari komik tahun 50-an, 60-an, 70-an dibawa begitu saja ke tahun 2020-an ini. Oke, thank you Mas Iman. Sama-sama. Dengan berkembangnya industri intellectual property atau toko superhero di Indonesia, apakah nantinya Anda yakin kita akan bisa sebesar Marvel misalnya atau DC Comics dengan Superman atau juga dengan Avengers, Iron Man? Ada banyak faktor, ada banyak PR yang harus diselesaikan. Salah satunya bisnis atau industrinya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang sangat fasih dengan industri perfilman, terutama soal superhero atau jagoan-jagoan. Mas Hikmat, apa kabar? Halo Wahyu. Aduh, lagi lihat kostum saya nih. Iya, mau jadi mau ikut keringetan casting habis nggak? lari ya? Nah, iya biasalah. Membasmi kejahatan. Oh, casting nih ntar. Casting. Mas Hikmat, kalau bicara soal intellectual property, industri superhero, jawara, jagoan di Indonesia, jujur, seberapa promising, seberapa menjanjikan? Kalau kita bicara IP konten bisnis, ya oke lah, sepertinya promising. Tapi kalau superhero masih struggle sebetulnya. Superhero, kita kan kalau bicara superhero mungkin orang pukul rata aja superhero. Gundala superhero. Bagaimana dengan Si Buta dari Gua Hantu? Sebetulnya kalau kita lihat ini, Si Buta itu kan awalnya akarnya adalah pendekar silat. Ya. Dan silat adalah salah satu genre yang sangat khas di Indonesia. Sangat khas. Ini kemudian diambil sebagai sebuah properti yang bisa masuk juga ke dalam logika superhero. Superhero itu dalam artian kostum hero, ada kostumnya. Raider super power, banyak kesaktian yang sebetulnya kayak superhero. Sebetulnya sampai ke wayang juga begitu kan? Kesaktiannya bahkan jauh lebih khas. Bisa jadi, dan itu sebetulnya ada pakem superhero di situ, jadi bisa masuk. Bicara soal PR-nya apa Mas? Kalau boleh dikomparasikan misalnya, kita sambil jalan, kalau boleh dikomparasikan misalnya kalau industri perfilman di Amerika Serikat, terutama soal kapitalnya. Kalau kapital itu satu hal, tapi saya akan menyoroti yang lebih mendasar lagi, yaitu sejarahnya. Jadi kalau superhero nih di Amerika itu sudah jadi bagian mitologi dan kultur Amerika. Ada dasar-dasarnya. Pertama, kegandrungan terhadap science fiction itu udah dimulai dari tahun 1930-an. Nah, kalau di Indonesia ini akar kita bukan science fiction. Itu tadi, jawara-jawara tadi itu. Iya. Butuh berapa tahun kita bisa compete dengan Marvel, DC? Wah ya, mungkin tidak? Kalau mungkin selalu mungkin ya, tapi seberapa besar kemungkinannya? Saya kasih 50-50 itu sudah bagus sih. Kalau 50-50 karena apa? Kita punya modal. Tapi kita banyak yang memujikan karena ini kok negara somewhere in the world gitu ya, dari sudut pandang Amerika, kok ada yang berani bikin superhero cinematic universe. And we can give so much to the world dari segi cerita. Itunya saja sudah peluang menarik, tapi kalau dari segi besaran industri kita nggak hanya bicara genre per genre, kita bicara infrastruktur, dan itu yang masih harus jadi PR orang banyak. Sama satu lagi ya, rasa yang diperlukan itu ya, kedekatan dengan masyarakat kita. Kedekatan itu penting. Value lokal dan rasa bangga itu yang juga nggak boleh dilupakan. Rasa bangga nanti akan tumbuh kemudian. Thank you Mas Hikmat. Oke ya, mau lari lagi nih. Saya mau membasmi kejahatan lagi. Patroli ya. Oke, see you ya Mas. Sip. Metro TV,
knowledge to elevate.